Sahabat, manusia itu lebih dari sekedar kumpulan atom-atom yang bergerak ke sana dan kemari. Dalam diri manusia juga hadir sesuatu yang suci, yang sacred, yang spiritual. Masalahnya, hal-hal yang suci itu hanya kita rasakan saja karena kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk membuktikannya. Itu sesuatu yang unknown, sesuatu yang agnostik. Agnostik ini dari bahasa Yunani kuno. A itu tidak, gnosis itu pengetahuan. Jadi agnostik itu adalah terminologi untuk menyatakan bahwa kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya metafisika itu, seperti Tuhan, dunia akhirat, dan lain sebagainya. Ini kutipan dari filsuf Amerika Martha Nussbaum. Ini kutipan yang cukup kuat untuk kita mulai menjadi pengantar dari diskusi webinar Esoterika yang ke-22. Kali ini topiknya memang soal agnostisisme, sesuatu yang sangat besar dalam percakapan metafisika. Ini kategori satu term yang sangat signifikan dalam percakapan mengenai Tuhan dan agama. Kali ini yang menjadi pembicara adalah sahabat kita Dr. Biku Santa Cito. Ia seorang doktor, juga seorang pendeta dari agama Buddha. Ini agama yang orang katakan paling kurang berspekulasi mengenai dunia-dunia yang memang mustahil kita ketahui. Peran saya hanya memperkaya diskusi ini dengan data-data baru, juga mencoba mengkoneksikan satu konsep agnostisisme, satu konsep yang dipopulerkan sekitar 200 tahun yang lalu, dengan fenomena mutakhir yang satu saja saya cuplik di sini karena sangat signifikan, yaitu satu paham yang menjadikan agama sebagai milik bersama. Ia ada berhubungan dengan agnostisme ini, menjadikan agnostisme ini sebagai fondasi untuk tak lagi berdebat dan mempercakapkan hal-hal yang mustahil kita ketahui di luar sana, soal Tuhan, soal akhirat, dan lain sebagainya. Tapi paham ini, paham yang menjadikan agama milik bersama, tetap membuka ruang diri pribadi kita pada satu spiritualitas yang tidak tunduk pada satu doktrin agama saja, tapi menjadikan semua agama yang ada sebagai kekayaan kultural milik bersama. Itu peran saya menghubungkan agnostisme dengan konsep yang paling baru yang menjadikan agama sebagai milik bersama. Landasan diskusi kita adalah buku. Ini buku yang dikarang oleh Robin Leopoldine. Sudah ada terjemahannya di Indonesia menjadi Agnostisisme, sebuah pengantar singkat. Ia berasal dari buku aslinya dalam bahasa Inggris, Agnosticism, yang terbit di tahun 2010. Buku inilah yang akan menjadi landasan dari diskusi kita. Saya memperkaya dengan kondisi mutakhir dari data dulu, baru nanti kita masuk kepada topik ini. Ini data mutakhir jika kita kaitkan agnostisisme dengan situasi agama. Nah, kini di era ini sudah hadir 4.300 agama.
Ini bukan main, begitu banyaknya agama yang sekarang ini ada. Ini data dari lembaga yang bernama Adherence, sebuah organisasi independen yang tidak berafiliasi kepada agama manapun. Jadi ini era di mana hadir di peradaban kita 4.300 agama dengan 4.300 konsep yang berbeda-beda, dengan 4.300 dimensi metafisika dan alam gaibnya sendiri yang berbeda-beda, dan kita disajikan oleh begitu banyak nuansa. Ini juga data yang penting bahwa ternyata di era sekarang ini memang agama terbesar tetap agama Kristen. Ada 31% populasi dunia beragama Kristen. Ada yang agama Islam 24,9%. Tapi kelompok ketiga yang terbesar itu adalah kelompok yang tak lagi mendefinisikan dirinya, tak lagi mengkaitkan dirinya pada agama apapun. Termasuk juga mereka yang agnostik, yang tak lagi ingin berspekulasi tentang hal-hal yang mustahil diketahui di luar sana. Termasuk dalam kelompok ini kelompok unaffiliated yang ternyata sekarang ini jumlahnya begitu banyak, sudah 15,58%. Jadi kelompok populasi manusia, individu yang tak lagi ingin mengidentifikasikan diri pada agama, ini sekarang ini bahkan jumlahnya melampaui agama Hindu, juga melampaui agama Buddha. Berikutnya, ini juga terminologi yang kita dengar yang semakin populer, yaitu situasi di mana orang-orang yang menyatakan saya spiritual tapi tidak religius, yaitu para individu yang tetap membuka diri pada aneka spiritualitas, tapi mereka tidak ingin mengafiliasikan diri, tak ingin mengidentikan diri pada satu agama manapun. Karena itu mereka mengatakan, kami dan saya seorang spiritual tapi tak lagi religius, ya. Apa artinya ini? Karena spiritual di sini diartikan adalah seseorang yang tetap membuka sisi batin, interior life dari dirinya, ya. Dia tetap menghayati cinta, ingin tetap mendapatkan satu meaning of life, dan ingin menganalisa, memahami hal-hal yang dapat diketahui saja, soal derita, soal happiness, tapi tak lagi ingin berspekulasi mengenai hal-hal yang mustahil diketahui. Karena posisi mereka adalah agnostis. Posisi mereka adalah merasa tak mempunyai pengetahuan untuk itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke terminologi utama diskusi ini, agnotisme itu, ya. Apa arti terminologi itu? Nah, ini dari bahasa Yunani, agnosticism itu artinya unknowable, ya, sesuatu yang tak bisa kita ketahui. Jadi ini sikap hidup yang menyatakan saya tidak bisa meyakini apa yang tak bisa saya ketahui. Ini prinsip yang sederhana tapi efeknya besar bagi pemahaman agama, efeknya besar bagi satu percakapan metafisika, ya. Nah, prinsip ini, agnotisme ini, dia lahir di era ilmu pengetahuan yang merupakan reaksi atas doktrin agama. Saat itu, begitu terasa seolah-olah agama memberikan satu doktrin tentang hal-hal yang gaib di luar sana, yang seolah-olah itulah yang ada. Muncullah kemudian dibawa oleh spirit ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa kami mengambil sikap tak lagi ikut meyakini apapun yang tak bisa kami ketahui. Lahirlah agnosticism ini dari situasi seperti ini, yang kembali dipopulerkan pertama kali setelah
Ini istilah yang sudah ada sejak lama di era modern, dipopulerkan di tahun 1869 dalam pertemuan Metaphysical Society di London. Jadi pertemuan inilah yang mencatat istilah agnosticism ini kembali dipopulerkan, dan yang membawa istilah ini adalah Aldous Huxley. Ia seorang penulis dari London dan dikenal waktu itu ya pembela gigih dari teori evolusi Darwin yang sangat kontroversial kala itu. Lahir 1894-1963. Nah, menurut Aldous Huxley, agnostisme ini bukanlah sebuah paham, ia hanyalah sebuah metode, sebuah cara berpikir, sebuah prosedur yang tak meyakini apa yang mustahil diketahui. Dia sampaikan paham ini, cara bekerja ini, cara berpikir ini dalam pertemuan metafisika, sehingga akhirnya terbuka mata banyak orang untuk kembali melihat bahwa dalam percakapan mengenai agama, percakapan mengenai dunia metafisika, tak lagi terkurung hanya pada kelompok ateis atau teis, tapi juga ada di tengahnya itu agnostis. Kita bisa melihat di sini. Nah, para penganjur dan para pemikir yang berada di barisan agnostis menyatakan baik ateis ataupun teis itu dua-duanya adalah paham yang sama-sama berdasarkan pada apa yang mustahil diketahui. Kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk tahu Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada. Yang bisa kita ketahui bahwa hal-hal yang kita alami saja. Karena itu untuk hal-hal yang sifatnya metafisika, saya mengambil sikap, kata mereka, menjadi seorang agnostik. Nah, tentu saja Aldous Huxley ini ketika ia bicara ini punya akar yang panjang. Sudah ada sebelumnya jejak para pemikir yang mempengaruhinya. Kita ambil beberapa di sini. Pertama tentu saja ini yang sangat sering dikatakan oleh Huxley bahwa ia dipengaruhi oleh David Hume, seorang filsuf Inggris. Hume lah yang membawa satu pandangan bahwa realitas tak dapat diketahui tanpa melalui pengalaman. Jadi hal-hal dunia gaib sana, Tuhan dan sebagainya di sana itu karena dia itu tak datang dari pengalaman individu-individu banyak orang, Tuhan pun berada di luar pengalaman dan ia tak bisa dipercakapkan karena tak ada basisnya. Di luar yang bisa dialami manusia, kata David Hume, itu hanyalah percakapan kosong saja. Ini David Hume, dan juga setelah itu ada juga Immanuel Kant. Ini filsuf Jerman yang hidup di tahun 1724-1804, juga menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengetahui fenomena, hanya hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, tapi realitas pada dirinya sendiri, hakikat yang sebenarnya, yaitu dunia noumena, seperti Tuhan, akhirat, dan lain-lain, itu sesuatu yang tak bisa kita ketahui. Noumena tak bisa kita ketahui, hanya fenomena yang bisa kita ketahui. Tapi kata Immanuel Kant juga, sesuatu yang tak bisa kita ketahui tak berarti itu tak ada, tak berarti itu pasti mustahil, hanya saja memang kita tak bisa tahu pasti. Ini pun juga mempengaruhi pada Huxley. Nah, ketiga yang juga mempengaruhi Huxley adalah Charles Darwin, seorang salah satu penemu teori evolusi yang juga dari Inggris, hidup di tahun 1808-1882. Ia mengatakan bahwa ya kita bisa mengetahui banyak hal, tapi awal dari segala sesuatu, yang pertama dari segala sesuatu itu tetap misteri dan tak bisa kita ketahui. Soal itu saya memilih diam.
saya memilih menjadi agnostik. Ini pandangan Charles Darwin yang kuat juga mempengaruhi Huxley. Nah, setelah Huxley kita tahu paham ini terus tumbuh ya, agnostisme ini terus berkembang dengan berbagai variasinya ya, dan kemudian kita bisa meramukan tambahan-tambahan yang membuat agnostisme ini menjadi fondasi terbentuknya satu spiritualitas baru di luar dari yang ada selama ini. Salah satunya juga dibantu oleh Albert Einstein yang memberikan satu pandangan bahwa manusia bisa menciptakan hukum-hukum moral tanpa harus meyakini sang pembuat hukum di alam gaib. Jadi Albert Einstein juga memperkokoh satu pandangan, walaupun kita tidak bisa bicara mengenai dunia di luar sana, alam yang gaib, Tuhan dan lain sebagainya, tapi tanpa berbicara itu pun manusia bisa capable, bisa tetap mampu untuk menciptakan hukum-hukum moral, untuk menciptakan panduan hidup yang beradab, untuk menciptakan hidup yang bermakna, walaupun tanpa perlu kita berspekulasi mengenai dunia-dunia gaib yang tak lagi bisa disentuh karena unknown, karena kita tak punya pengetahuan cukup untuk itu. Tapi sekali lagi, bagi mereka yang ingin pergi lebih jauh, yang tetap ingin membuka ruang spiritualitas, tak puas hanya dengan cara pandang reasoning saja. Karena itu juga kita kutip di sini Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Afghanistan yang lahir 800 tahun yang lalu. Rumi pun memberi pandangan di sini bahwa in the face of love, reason is powerless. Jadi walaupun reasoning itu hal yang penting, yang membuat kita punya pegangan tentang apa yang pasti, tapi tetap saja di luar itu bagi mereka yang mendalami spiritualitas, ada satu dunia yang jauh lebih besar, yaitu adalah cinta, yaitu kisah kasih, yaitu satu bentuk keharuan yang begitu agung, yang memberikan makna, bahkan seperti dikatakan Rumi, in the face of love, di hadapan cinta yang begitu besar, reason is powerless. Reasoning itu justru menjadi lemah tak berdaya. Dan melalui Rumi ini pula kita bisa kombinasikan satu sikap yang agnostik, tapi tidak menjadi agnostik yang non-spiritual, agnostik yang sekuler, agnostik yang tak lagi membuka ruang pada spiritualitas, tapi berkembang menjadi agnostik plus spirituality. Agnostik yang membuka ruang bagi spiritualitas. Nah, saya ingin menunjukkan dua buku yang pernah saya karang. Yang pertama judulnya Spirituality of Happiness. Ini spiritualitas abad 21, narasi ilmu pengetahuan. Dan kedua, buku yang judulnya Bergeser, yang pemahaman agama dari kebenaran mutlak menuju kekayaan kultural milik bersama. Dua buku ini juga menyuarakan hal yang sama, yaitu satu sikap agnostik tapi plus spirituality. Satu sikap yang tetap menjadikan reasoning sebagai satu fondasi dan menjadikan narasi ilmu pengetahuan sebagai satu cara untuk memahami banyak hal, tapi juga tak berhenti di sana. Beyond itu juga membuka tetap satu ruang kepada dunia spiritualitas, yang salah satu sikapnya itu menjadikan agama sebagai milik bersama. Nah, ini fenomena yang kita lihat terjadi di peradaban 10 tahun ini. Dari hasil Pew Research Center menunjukkan bahwa Christmas sekarang juga diperingati oleh orang-orang yang non-Kristian. Mereka ikut merayakan Natal, ikut hadir di Natal, ikut menghayati situasi Natal, walau mereka tak percaya dengan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, walau mereka tak percaya dengan
Bunda Maria sebagai seseorang yang perawan, tapi mereka tetap bisa menghayati, tetap bisa menikmati satu perayaan agama Kristen seperti Natal itu. Hal yang sama juga dengan Ramadan. Ini satu ritual besar di dunia Muslim. Pun orang-orang non-Muslim yang banyak juga yang menikmati untuk puasa bersama-sama, walaupun mereka tak percaya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, walaupun mereka bukanlah penganut Islam. Ini fenomena yang mulai banyak sekali muncul, yang menjadikan semua agama sebagai kekayaan kultural milik bersama. Mereka tak lagi bersedia untuk berdebat atau berspekulasi mengenai hal-hal yang tak bisa diketahui, soal siapa dapat wahyu, apakah benar yang ini dapat wahyu, apakah yang itu tak dapat wahyu. Itu hal yang di luar pengetahuan mereka, tapi mereka menikmati agama sebagai kekayaan spiritual. Nah, ini slide terakhir yang membawa agnotism itu sebagai bagian dari satu kerangka pemahaman baru, yaitu era agnostik spiritual. Saya sebut seperti itu. Ini satu sikap hidup yang tak lagi ingin berspekulasi tentang hal-hal yang tak mungkin kita ketahui. Tak lagi mau berdebat soal itu, soal wahyu, soal Tuhan. Biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing, karena tak ada cara bagi kita untuk memverifikasi yang mana yang salah, yang mana yang benar. Apalagi sekarang ini ada hadir 4.300 agama, dan masing-masing agama begitu banyak pula interpretasi yang berbeda-beda itu. Namun bedanya agnotism yang datang pada pola ini tidak berakhir pada ateisme, tidak berakhir pada agnostik yang sekuler, tapi ini agnostik yang spiritual, yang membuka tetap pada dirinya itu ruang-ruang spiritualitas, yang membuka satu interior life bagi kehidupan beyond reasoning, bagi kehidupan yang kadang-kadang reasoning pun tak bisa masuk ke sana. Dan pandangan ini tak ingin dibatasi oleh satu doktrin agama saja, apalagi mereka melihat begitu banyak agama yang ada, mengapa pula kita dibatasi oleh satu doktrin. Tapi kita bisa juga untuk menikmati semua doktrin dan meramunya sesuai dengan apa yang diyakini. Dan ini juga satu paham yang tetap mengeksplor meaning of life, mengeksplor apa itu happiness, mengeksplor juga soal penderitaan, tapi semua itu dieksplor dengan narasi ilmu pengetahuan. Jadi sahabat, itulah tambahan dari saya bahwa paham agnotism yang berkembang 200 tahun yang lalu itu, yang tak lagi mau bicara, tak lagi ingin menyentuh sesuatu yang mustahil diketahui, pun sudah berkembang dengan berbagai variasinya. Ada agnotism yang sekuler. Nah, kita di sini atau saya di sini mengembangkan agnotism yang spiritual, yang memberikan tempat terhormat kepada agama-agama, karena agama-agama itu adalah bagian dari tradisi, dari satu kekayaan kultural yang memberikan inspirasi untuk memperkaya batin manusia. Salam.